Dalam sejarah agama dan interaksi antar umat, hubungan antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah menjadi tema besar yang sering dibahas oleh ulama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan, keseimbangan, dan pemahaman terhadap fakta sebagaimana adanya, bukan hanya mengikuti narasi emosional atau politik semata. Dalam pembahasan ulama, ditemukan penjelasan bahwa hubungan dua kelompok ini memiliki corak yang berubah dari masa ke masa. Namun, terdapat pola umum yang dapat diamati. Salah satu pola yang disebutkan dalam literatur klasik Islam adalah bahwa sebagian Yahudi secara teologis memiliki rasa permusuhan terhadap kaum Nasrani, sementara sebagian Nasrani justru melihat Yahudi sebagai saudara dalam agama yang memiliki satu akar keyakinan, yaitu ajaran para nabi keturunan Bani Israel. Fenomena ini dinilai oleh para ulama sebagai salah satu tanda penyimpangan dalam sikap beragama akibat kepentingan duniawi, politik, dan perubahan dalam keyakinan yang mendasar. Al-Quran telah menggambarkan kondisi hubungan ini dengan sangat jelas. Allah berfirman bahwa orang Yahudi berkata bahwa kaum Nasrani tidak berada di atas dasar agama yang benar, dan kaum Nasrani berkata bahwa orang Yahudi tidak berada di atas dasar agama yang benar. Ini menunjukkan bahwa dalam teks wahyu terdapat penegasan tentang adanya pertentangan keagamaan yang nyata antara keduanya. Para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firman Allah tersebut menggambarkan kecaman timbal balik yang muncul dari rasa iri, fanatisme, dan perbedaan keyakinan fundamental antara mereka. Kaum Yahudi menolak keras ajaran Isa Al-Masih dan menganggapnya bukan nabi utusan Allah, bahkan menuduh beliau dengan tuduhan keji. Sebaliknya, kaum Nasrani menganggap bahwa mereka adalah penerus wahyu yang benar dan bahwa kaum Yahudi telah menyimpang dari jalan agama para nabi. Namun dalam realitas sejarah kemudian muncul fenomena yang terlihat berbeda. Di banyak masa dan wilayah, kaum Nasrani menunjukkan sikap bersahabat kepada Yahudi dan menganggap mereka sebagai saudara dalam akar keimanan. Sementara di sisi lain, terdapat pernyataan keras sebagian tokoh Yahudi bahwa kaum Nasrani adalah kelompok yang tersesat dan musuh ajaran mereka. Para ulama seperti Imam Ibn Taimiyah membahas perkara ini dalam kitabnya tentang hubungan antar agama. Beliau menyebutkan bahwa sebagian besar permusuhan dari pihak Yahudi kepada Nasrani bersumber dari pandangan teologis bahwa kaum Nasrani dianggap telah merusak hukum Taurat dan mengangkat Isa Al-Masih sebagai sesembahan, padahal menurut keyakinan mereka tidak demikian. Sedangkan sikap sebagian kaum Nasrani yang menunjukkan kelembutan kepada Yahudi disebut oleh para ulama sebagai sikap yang muncul dari kelemahan dalam sikap keagamaan dan keinginan menjaga hubungan politik serta ekonomi, bukan karena kesamaan akidah sejati. Para ulama juga menegaskan bahwa agama Nasrani yang asli tidak mengajarkan untuk tunduk kepada keyakinan Yahudi, karena Isa sendiri datang untuk meluruskan penyimpangan mereka. Maka kecenderungan sebagian pengikut agama ini untuk menunjukkan persaudaraan murni tanpa batas dinilai sebagai bentuk ketidakjelasan sikap yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi. Sebaliknya, agama Yahudi dalam bentuknya setelah penyimpangan termasuk ajaran yang penuh sikap fanatik terhadap ras dan golongan. Maka sikap kebencian terhadap kaum Nasrani merupakan bagian dari kesombongan teologis dan kultural yang diwariskan sepanjang sejarah menurut pandangan para ulama tafsir dan akidah. Meski demikian, Islam tidak menyuruh pemeluknya untuk membenci salah satu dari mereka secara buta. Islam memandang semua kelompok manusia dengan keadilan. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa mereka yang tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir mereka dari rumah mereka tidak dapat diperlakukan sebagai musuh. Islam mengatur agar umatnya berinteraksi dengan mereka secara adil dan sopan selama tidak ada permusuhan nyata. Hal ini menjelaskan bahwa pembahasan ulama mengenai permusuhan Yahudi dan sikap sebagian Nasrani
bukan untuk memerintahkan kebencian sosial atau permusuhan tanpa sebab, namun sebagai fakta teologis dan sejarah yang harus diketahui oleh umat agar tidak tertipu narasi persaudaraan palsu yang sering dijadikan alat kepentingan politik. Para ulama menjelaskan bahwa inti permasalahan bukan pada bangsa atau ras, tetapi pada keyakinan dan sikap terhadap wahyu Allah. Siapa yang beriman kepada ajaran para nabi yang benar, maka ia layak dihormati. Siapa yang memusuhi kebenaran dan bermusuhan karena keangkuhan, maka ia termasuk orang yang dimurkai. Ulama juga sering menyebut bahwa fenomena sebagian Nasrani yang mendukung Yahudi, walau dipandang rendah oleh mereka, adalah bentuk kebutaan hati. Bahkan Imam Al-Ghazali memberi pengingat bahwa kemuliaan hanya ada dalam mengikuti petunjuk Tuhan, bukan dalam mengikuti kelompok demi keuntungan duniawi. Dengan demikian, dalam pandangan ulama Islam, hubungan antara Yahudi dan Nasrani bukan sekadar hubungan sosial, tetapi bagian dari perjalanan sejarah wahyu. Yahudi melihat Nasrani sebagai kelompok yang salah karena keyakinan mereka tentang Isa, sedangkan sebagian Nasrani justru mencari kerelaan Yahudi dengan dalih kesamaan akar keimanan. Sikap seperti ini dilihat oleh para ulama sebagai ketidaksesuaian dengan ajaran para nabi. Islam datang bukan untuk membenarkan salah satu pihak dalam penyimpangan, tetapi untuk meluruskan semuanya dengan membawa kebenaran akhir yang lengkap dan sempurna. Akhirnya umat Islam diajarkan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh rasa simpati antar kelompok ataupun oleh tekanan politik dan budaya. Kebenaran datang dari wahyu dan penjelasan para nabi. Maka ketika melihat hubungan antar agama, umat Islam hendaknya memegang petunjuk Al-Quran dan penjelasan ulama, tidak ikut terombang-ambing oleh propaganda. Islam memerintahkan keadilan untuk semua, namun juga memerintahkan untuk tidak tertipu oleh sikap lembut yang hanya bungkus politik dan tidak bersandar pada keimanan yang benar. Lewat pemahaman ini, umat akan mampu melihat realitas dengan mata hati yang jernih, menjaga hubungan dengan semua manusia secara adil, dan tetap teguh memegang prinsip iman yang lurus, tanpa merasa minder atau terpengaruh oleh cerita persaudaraan semu yang bertentangan dengan fakta wahyu dan sejarah. Hubungan antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani sebagaimana dibahas oleh para ulama juga memperlihatkan dinamika akidah yang penting untuk direnungi oleh umat Islam. Ketika seorang Muslim mempelajari sejarah agama samawi, ia akan melihat bahwa inti permasalahan bukan semata hubungan sosial, tetapi lebih dalam, yakni persoalan sikap terhadap wahyu dan kebenaran yang dibawa para nabi. Para ulama menekankan bahwa kaum Yahudi memperoleh anugerah besar berupa turunnya banyak nabi di tengah mereka, akan tetapi dalam perjalanan waktu, kedengkian, kecintaan berlebihan kepada kedudukan dunia, dan ketidaksabaran terhadap ketentuan Allah menyebabkan sebagian besar dari mereka menolak nabi-nabi yang datang setelah Musa. Bahkan mereka mendustakan dan mencoba membunuh sebagian nabi. Ketika Isa Al-Masih diutus, penolakan kaum Yahudi bukan hanya karena perbedaan pandangan teologis, tetapi juga karena rasa takut kehilangan otoritas keagamaan dan kekuasaan sosial. Maka kebencian terhadap kaum Nasrani lahir dari akar teologis dan ketegangan sosial sejarah panjang mereka. Sebaliknya, kaum Nasrani yang semula datang dengan tujuan meluruskan penyimpangan kaum Yahudi pada akhirnya menghadapi ujian tersendiri. Ketika sebagian dari mereka gagal menjaga kemurnian ajaran Isa, muncul penafsiran dan doktrin yang asing dari ketauhidan para nabi. Dalam proses itu, timbul pula keinginan untuk merebut legitimasi dari kaum Yahudi dengan menampilkan sikap bahwa mereka adalah penerus sah agama para nabi Bani Israel. Pada masa tertentu, terutama ketika kaum Nasrani ingin mendapatkan simpati politik atau menguatkan posisi di hadapan kekuatan lain, mereka berusaha menunjukkan keterikatan persaudaraan spiritual dengan kaum Yahudi. Padahal ajaran asli mereka bertentangan dengan akidah kaum Yahudi mengenai Isa dan wahyu.
Para ulama memandang ini sebagai salah satu bentuk kerancuan prinsip, karena persaudaraan tanpa landasan tauhid yang benar hanya akan menjadi bentuk kompromi tidak sehat terhadap agama. Sejumlah ulama menyinggung fenomena ini ketika membahas firman Allah tentang ahli kitab yang saling menuduh satu sama lain tidak berada di atas petunjuk. Mereka menyatakan bahwa pada level akidah terdapat permusuhan yang jelas. Akan tetapi pada level politik dan kepentingan dunia, kita dapati periode di mana masing-masing kelompok berusaha mencari keuntungan dari pihak lain. Ini merupakan gambaran bahwa hawa nafsu sering mempengaruhi sikap beragama manusia. Jika maslahat dunia lebih dominan, maka prinsip akidah bisa ditinggalkan oleh orang-orang yang tidak teguh memegang kebenaran. Oleh karena itu, Islam datang untuk menegaskan bahwa kemuliaan bukan pada persatuan semu dengan dalih sejarah, tetapi pada kesetiaan terhadap cahaya wahyu. Di antara pelajaran penting yang dipetik ulama dari hubungan dua kaum ini adalah bahwa persahabatan dan permusuhan harus berdiri di atas landasan keimanan dan keadilan, bukan atas dasar emosi atau tekanan sosial. Islam melarang umatnya berlebih-lebihan dalam permusuhan maupun dalam kesetiaan buta. Ketika berinteraksi dengan ahli kitab, umat Islam diperintahkan untuk bersikap adil, tidak menganiaya, dan tidak mencaci sekadar karena perbedaan agama. Namun bersamaan dengan itu, umat Islam ditekankan agar tidak menjadikan mereka sebagai tempat bersandar dalam urusan akidah, nilai, dan identitas. Para ulama menjelaskan bahwa jika umat Islam terlalu kagum pada pengikut agama sebelumnya, lalu menjadikan mereka sebagai rujukan dalam urusan agama, maka umat ini akan kehilangan arah seperti yang terjadi pada komunitas sebelumnya. Ada pula ulama yang menyoroti sisi psikologis hubungan ini. Sebagian dari kaum Nasrani merasa bahwa kedekatan mereka secara sejarah dengan kaum Yahudi dapat menjadi jembatan untuk mendapatkan pengakuan. Namun kenyataannya, penghinaan dan pelecehan yang sering dialami mereka dari sebagian kaum Yahudi menunjukkan bahwa kelembutan yang tidak disertai prinsip hanya menimbulkan rasa direndahkan. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak mencari kemuliaan di luar petunjuk Allah. Barang siapa mencari kemuliaan melalui selain agama Allah, maka ia akan mendapati kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Ini bukan berarti umat Islam harus memusuhi semua pihak, melainkan agar umat Islam tidak menukar prinsip akidah dengan keinginan mendapatkan pengakuan dari pihak lain. Dalam literatur klasik, kita juga menemukan penjelasan bahwa sebagian kaum Nasrani menganggap kaum Yahudi sebagai saudara keyakinan karena sama-sama mengaku mengikuti nabi-nabi Bani Israel. Akan tetapi ulama mengingatkan bahwa klaim semacam itu tidak sah jika tidak dibangun di atas pengakuan terhadap seluruh nabi dan wahyu. Islam mengajarkan bahwa siapapun yang menolak satu nabi saja, maka ia telah menolak semua nabi. Oleh karena itu, sikap yang benar bukan dengan mengikuti narasi persahabatan atas dasar simbol, tetapi dengan mengikuti jalan lurus yang diajarkan seluruh nabi. Jalan itu mencapai puncaknya dalam risalah Nabi Muhammad yang datang sebagai penutup para nabi dan pembenar semua ajaran yang benar dari Rasul sebelumnya. Dengan memahami hal ini, umat Islam tidak akan terjebak dalam romantisme sejarah yang tidak sesuai kenyataan. Umat Islam harus pandai membedakan antara kebaikan sosial yang diperintahkan agama dan pembiusan pemikiran yang menjauhkan dari prinsip agama. Bersikap ramah, berbuat baik, dan menjaga hubungan antar sesama manusia adalah kewajiban. Akan tetapi tunduk, mencampur-adukkan akidah, atau menganggap keyakinan batil sebagai kebenaran atas dasar toleransi semu adalah bentuk kesalahan besar. Ulama terus mengingatkan agar umat tidak ikut larut dalam narasi yang ingin menghapus batas antara kebenaran dan kebatilan. Akhir dari pembahasan ini mengarahkan perhatian seluruh muslim kepada prinsip bahwa kedudukan suatu umat
tidak diukur oleh hubungan politik dengan kelompok lain, tetapi oleh seberapa dekat mereka kepada kebenaran yang datang dari Allah. Kemenangan dan kemuliaan bukan terletak pada dukungan kelompok tertentu, tetapi pada ketaatan kepada wahyu. Allah memuliakan siapa yang berpegang kepada agamanya, meskipun seluruh dunia memusuhinya. Sebaliknya, Allah menghinakan siapa yang meninggalkan agamanya, meskipun ia mendapat dukungan banyak bangsa. Maka pelajaran besar dari hubungan kaum Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dijelaskan para ulama, adalah bahwa pemahaman sejarah harus menuntun umat kepada penguatan iman, bukan sekadar menjadi bahan cerita. Siapa yang mengambil ibrah akan selamat, dan siapa yang mengikuti hawa nafsu akan tersesat. Semoga umat ini selalu diberi keteguhan hati untuk menilai segala sesuatu dengan sinar wahyu dan bukan dengan kacamata propaganda yang menipu. Dalam pandangan para ulama terdahulu, mengkaji hubungan antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani bukan hanya sekadar memotret fenomena sosial atau politik, tetapi merupakan bagian dari memahami perjalanan umat terdahulu dan bagaimana penyimpangan dari risalah para nabi membuka pintu kerusakan dalam keyakinan dan hubungan sesama manusia. Islam datang dengan membawa prinsip keseimbangan, sehingga seorang muslim tidak boleh memandang kelompok ini secara kaku hanya dari satu sisi. Ulama menegaskan bahwa permusuhan kaum Yahudi terhadap kaum Nasrani dalam masalah akidah adalah kenyataan yang telah disaksikan sejarah. Mereka menolak Isa dan meyakini bahwa kaum Nasrani telah meninggalkan syariat Musa yang asli. Di sisi lain, kebaikan sikap sebagian kaum Nasrani kepada Yahudi yang mereka anggap sebagai saudara spiritual seringkali dinilai ulama sebagai bentuk kepolosan dalam memahami akar masalah akidah. Ketika para ulama membahas ayat-ayat tentang ahli kitab, mereka menjelaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk memahami fakta wahyu tanpa fanatisme yang melampaui batas. Islam tidak memerintahkan umatnya untuk menyimpan kebencian kepada kedua kelompok tersebut, namun memerintahkan agar mereka diperlakukan sesuai dengan sikap dan amal mereka. Sikap kaum Yahudi terhadap Isa menjadi salah satu sebab utama munculnya permusuhan mereka terhadap Nasrani. Sedangkan kesediaan sebagian Nasrani untuk merangkul kaum Yahudi sering muncul bukan karena kesamaan prinsip tauhid, melainkan karena keinginan menegaskan kedekatan historis dan mencari pengaruh dalam perubahan zaman. Ulama mengingatkan bahwa jika keyakinan dijadikan alat politik, maka nilai suci agama akan sirna. Dalam karya tafsir, para ulama menjelaskan bahwa perbedaan antara dua kelompok ini bukan sekadar perbedaan minor, tetapi mencakup fondasi keyakinan yang sangat mendasar. Kaum Yahudi menolak kenabian Isa dan menganggap risalahnya bukan bagian dari agama mereka. Sebaliknya, kaum Nasrani menganggap dirinya pewaris iman kepada Musa, namun memasukkan kepercayaan yang tidak dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ketika sebagian pengikut Nasrani kemudian menunjukkan simpati berlebih kepada Yahudi, mereka sebenarnya telah mengabaikan sejarah dakwah Isa yang datang untuk mengoreksi kesalahan kaum Yahudi. Para ulama menggunakan kisah ini untuk mengajarkan umat Islam agar tidak meniru sikap tersebut, berusaha meraih pengakuan dari pihak yang menolak kebenaran dengan cara mengorbankan prinsip agama sendiri. Sejarah juga mencatat berbagai masa di mana Yahudi dan Nasrani bersekutu, sementara di kesempatan lain mereka bertentangan keras. Ulama menilai bahwa pola hubungan ini memberikan gambaran tentang sikap manusia ketika agama tidak lagi menjadi panduan utama. Kadang, persahabatan dibangun di atas kepentingan materi dan kekuasaan, dan ketika kepentingan itu berubah, hubungan pun retak dan permusuhan muncul kembali. Islam mengajarkan bahwa kesetiaan dan persaudaraan harus berlandaskan keimanan, sedangkan hubungan sosial diatur berdasarkan keadilan, bukan sentimen buta. Pelajaran penting bagi umat Islam adalah tidak meniru kesalahan kaum terdahulu.
ketika suatu kelompok umat terdahulu lebih condong kepada dunia daripada kebenaran, Allah mencabut keberkahan dari mereka. Para ulama kerap mengingatkan bahwa kerendahan hati di hadapan kebenaran adalah tanda kemuliaan, sedangkan berusaha mencari kehormatan melalui pihak lain yang menolak wahyu hanya akan membawa kehinaan. Jika seorang muslim menilai suatu kelompok berdasarkan kebenaran wahyu, maka ia tidak akan mudah tergelincir. Namun, jika ia menilai berdasarkan perasaan, tekanan massa, atau narasi tokoh-tokoh yang tidak memahami agama, maka ia dapat terseret ke dalam pandangan yang bertolak belakang dengan petunjuk ilahi. Dalam literatur akhlak dan tasawuf, para ulama juga menekankan bahwa Allah menguji hati manusia melalui fenomena sejarah dan sosial semacam ini. Ada orang yang mengagumi pihak yang terlihat kuat dan berpengaruh, lalu mendahulukan kedekatan kepada mereka dibandingkan dengan loyalitas kepada agama. Dalam hal ini, ulama memberikan peringatan bahwa kekuasaan duniawi tidak selamanya menjadi tanda kebenaran. Kadang justru kejayaan suatu kelompok adalah ujian bagi umat untuk melihat siapa yang tetap teguh berpegang kepada wahyu. Maka seorang muslim harus berhati-hati agar tidak tertipu oleh glamor pengaruh manusia dan melupakan hakikat bahwa kemenangan sejati adalah kemenangan iman. Kisah hubungan Yahudi dan Nasrani dalam penjelasan ulama juga dipakai untuk mengingatkan bahwa persatuan tanpa landasan iman yang lurus tidak akan membawa berkah. Ketika kaum Nasrani merangkul Yahudi tanpa kembali kepada prinsip ajaran para nabi, mereka tidak memperoleh kehormatan dari Yahudi dan justru semakin jauh dari ajaran tauhid yang benar. Ini menunjukkan bahwa kompromi pada prinsip agama untuk mencari persahabatan pihak lain tidak menghasilkan kebaikan yang nyata. Seorang muslim diajarkan untuk merendah dalam perangai, namun tegar dalam prinsip. Islam memerintahkan adab, keramahan, dan kasih sayang kepada seluruh manusia, tetapi tidak mengizinkan pengorbanan akidah walau sebesar sebutir pasir. Akhirnya, ulama menyimpulkan bahwa memahami hubungan ini bukan untuk menanamkan permusuhan, tetapi untuk memperjelas batas kebenaran dan menghindarkan umat dari jebakan penyimpangan akidah. Islam datang dengan keseimbangan, menghormati sejarah nabi-nabi Bani Israel, membenarkan Isa sebagai nabi mulia, dan menutup semua pintu penyimpangan melalui risalah Nabi Muhammad. Dengan demikian, seorang muslim berdiri di atas fondasi yang kokoh, tidak ditipu oleh kelembutan yang menyesatkan, dan tidak pula tergelincir dalam kebencian yang melampaui batas. Ia memahami sejarah bukan untuk menaruh dendam, tetapi untuk mengambil hikmah agar tetap berada di jalan para nabi yang lurus. Semoga Allah meneguhkan hati umat ini agar selalu menjadikan kebenaran sebagai ukuran, bukan sekadar pandangan manusia. Dalam penjelasan para ulama, terdapat dimensi lain dalam memahami relasi antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang sering tidak diperhatikan oleh orang awam, yaitu aspek fitrah dan ketetapan Allah dalam sejarah manusia. Ketika Allah mengutus para rasul secara berurutan, setiap umat diberi amanah untuk menjaga kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Namun, ketika amanah itu diabaikan, hati menjadi tertutup dan muncul sikap keras kepala terhadap kebenaran berikutnya. Karena itulah muncul sikap permusuhan teologis kaum Yahudi kepada Isa, yang kemudian menurun kepada kaum Nasrani yang mengikuti ajaran beliau. Dari titik inilah para ulama menegaskan bahwa permusuhan ideologi yang ada dalam sebagian ajaran Yahudi terhadap Nasrani bukan sekadar konflik manusiawi, tetapi berkaitan dengan penolakan terhadap wahyu yang datang kemudian. Di sisi lain, para ulama menyebutkan bahwa sikap sebagian kaum Nasrani yang memandang Yahudi sebagai saudara rohani bukan muncul karena kesamaan prinsip akidah, tetapi karena keinginan untuk menjaga legitimasi historis dan mengklaim kesinambungan ajaran para nabi. Dalam keadaan seperti ini, muncul dua kecenderungan yang dibahas ulama. Pertama,
kecenderungan psikologis sebagian kaum Nasrani untuk mencari pengakuan dari pihak yang awalnya menolak mereka. Kedua, kecenderungan politis untuk membangun citra bahwa mereka adalah penerus sejati tradisi kenabian. Namun, ulama menilai kedua kecenderungan ini sebagai gejala dari lemahnya ketegasan dalam mempertahankan inti ajaran para nabi, sehingga muncul sikap apresiatif yang tidak proporsional kepada kaum yang menolak Isa. Para ulama menekankan bahwa kebenaran bukan ditentukan oleh garis keturunan atau klaim identitas religius, melainkan oleh kesetiaan kepada wahyu yang benar. Ketika kaum Yahudi menolak Isa, mereka tidak hanya menolak seorang nabi, tetapi juga menolak rahmat besar yang Allah kirimkan kepada manusia. Dan ketika sebagian kaum Nasrani kemudian mencoba mendekati Yahudi dengan alasan kesamaan warisan kenabian, mereka justru menyalahi misi Isa yang datang untuk menuntun manusia kembali kepada tauhid. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa kejelasan prinsip dalam agama adalah fondasi yang menjaga dari manipulasi sejarah atau dominasi kepentingan tertentu. Dalam pandangan ulama besar, sejarah Yahudi dan Nasrani juga mengandung tanda bagi umat ini agar tidak terperosok pada penyakit iri, dengki, dan fanatik golongan. Ketika suatu kaum menjadikan kedudukan dunia, pengaruh politik, dan kebanggaan etnis lebih tinggi daripada kebenaran wahyu, maka mereka akan mudah terpecah, saling bermusuhan, dan pada akhirnya kehilangan taufik dari Allah. Ulama memberi peringatan bahwa umat Islam memiliki peluang untuk terjerumus pada kesalahan yang sama jika mengutamakan citra, pujian makhluk, atau tekanan politik dibandingkan ketulusan pada risalah yang telah sempurna. Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa fenomena sebagian kaum Nasrani mendekati Yahudi meski ditolak dan direndahkan menunjukkan bahwa ketika prinsip agama hilang, martabat pun ikut runtuh. Ini bukan sekadar catatan sejarah, tetapi realitas psikologis umat yang kehilangan pegangan wahyu. Orang yang tidak lagi memegang nilai kebenaran akan cenderung mencari ridha makhluk meski harus menukar keyakinan. Islam menegaskan bahwa harga diri seorang hamba tergantung pada kedekatannya kepada Tuhan, bukan kepada seberapa diterimanya ia oleh kelompok lain. Barang siapa mencari kedudukan dengan mengorbankan prinsip, ia kehilangan keduanya sekaligus. Para ulama juga menguraikan bahwa watak sejarah Yahudi dan Nasrani memperlihatkan bagaimana Allah mencabut wibawa suatu umat ketika mereka memilih kompromi dalam agama demi kepentingan sosial. Persatuan yang tidak berdiri di atas iman yang benar hanyalah persatuan rapuh yang mudah pecah ketika kepentingan berubah. Maka Islam mengajarkan bahwa kebersamaan sejati dibangun di atas tauhid dan mengikuti jalan para nabi, bukan di atas perjanjian politik atau perasaan solidaritas sentimental tanpa landasan wahyu. Pelajaran terbesar yang ditekankan ulama dari semua ini adalah bahwa umat Islam tidak boleh mengharapkan kemuliaan dari selain Allah dan wahyu-Nya. Jika umat ini ingin selamat dari jebakan sejarah, maka mereka harus belajar dari kisah-kisah terdahulu dengan sikap penuh kewaspadaan. Jangan sampai umat ini terjebak pada ilusi bahwa mencari dukungan pihak lain dapat menggantikan kekuatan iman. Jangan sampai pula umat ini mencampur adukan ajaran hanya demi menampilkan citra toleran, padahal toleransi sejati dalam Islam berdiri di atas keadilan dan kejelasan prinsip, bukan pada percampuran keyakinan. Pada akhirnya, ulama mengarahkan umat Islam untuk bersikap bijak. Berbuat baik kepada semua manusia adalah akhlak Islam, tetapi menjaga kemurnian akidah dan tidak menggadaikan prinsip adalah kewajiban utama. Sejarah dua umat terdahulu menjadi cermin bahwa jika agama hanya dijadikan simbol sosial, maka kehinaan akan datang. Dan jika wahyu dijunjung tinggi tanpa takut selain kepada Allah, maka pertolongannya akan menyertai. Semoga umat ini tetap teguh di atas jalan para nabi, tidak terpedaya oleh propaganda zaman, dan menjadikan kebenaran
sebagai panduan dalam memandang sejarah dan memutuskan sikap di hadapan realitas dunia. Dalam pandangan para ulama, terdapat sisi lain yang sangat halus, namun sering luput dari perhatian ketika membahas hubungan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yaitu bagaimana fitnah kecintaan terhadap status sosial dan pengaruh duniawi mampu merubah sikap keagamaan manusia hingga melenceng jauh dari ajaran para nabi. Ketika kaum Yahudi kehilangan pengaruh spiritual setelah menolak risalah Isa, mereka memilih mempertahankan identitas mereka melalui sikap keras terhadap siapapun yang menantang otoritas keagamaan lama. Sementara itu, sebagian kaum Nasrani pada masa-masa berikutnya menapaki jalan kompromi karena ingin memperoleh penerimaan dari mereka yang sebelumnya memusuhi, bahkan hingga rela mengaburkan batas teologis yang dahulu menjadi pembeda antara mereka dengan kaum yang menolak nabi mereka sendiri. Para ulama mengatakan bahwa kisah ini mengandung isyarat bagi umat Islam agar tidak terpedaya oleh permainan narasi. Siapa yang tidak menempatkan wahyu sebagai acuan dalam menilai keadaan akan mudah kagum pada strategi duniawi dan diplomasi simbolik yang tampak menarik di permukaan, tetapi sejatinya melemahkan pondasi keyakinan. Sebab agama bukan hanya urusan ibadah ritual, tetapi penjagaan hati agar tidak tunduk kepada manusia lebih daripada tunduk kepada Allah. Ketika sebagian kaum Nasrani bersikap lunak terhadap kaum Yahudi karena keinginan diterima, para ulama menilai hal itu sebagai contoh nyata bagaimana kesombongan terselubung dan rasa tidak percaya diri dalam beragama dapat menyebabkan seseorang mencoba meraih kehormatan melalui pihak lain, padahal kemuliaan hanya berada dalam genggaman Tuhan. Ulama juga memahami bahwa kecenderungan tersebut merupakan ujian yang senantiasa kembali di setiap masa. Akan datang zaman di mana sebagian orang akan merasa malu mempertahankan prinsip ketuhanan yang benar, lalu mencari jalan pintas melalui pujian publik atau persahabatan politik. Mereka mengira bahwa kedekatan dengan kelompok yang memiliki kekuatan budaya atau finansial akan mengangkat martabat mereka. Namun, sejarah Yahudi dan Nasrani menunjukkan bahwa sikap seperti itu justru sering berujung kepada hilangnya harga diri. Sebab jika seseorang tidak menghargai dirinya dan agamanya, bagaimana mungkin ia mendapatkan penghargaan dari orang lain yang memahami bahwa ia telah meninggalkan pendiriannya demi simpati semu? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama sering menyinggung bagaimana Allah menggambarkan ahli kitab yang berbeda pendapat satu sama lain, saling menyalahkan, tetapi ketika berhadapan dengan Islam, sebagian dari mereka bersatu dalam permusuhan. Disinilah hikmah besar yang diteskan ulama. Persahabatan yang muncul di atas dasar kebencian terhadap kebenaran bukanlah tanda kedamaian, tetapi tanda hati yang tersesat dari cahaya wahyu. Dengan kata lain, klaim persaudaraan antara sebagian Nasrani dan Yahudi tidak muncul dari kesatuan iman, tetapi dari kesatuan sikap dalam menolak risalah yang datang terakhir. Sebab jika benar mereka satu keyakinan, pasti perdebatan mendasar seputar Nabi terakhir, Bani Israel, tidak akan menjadi luka sejarah yang panjang. Ketika ulama mengkaji hubungan ini, mereka tidak mengajak umat Islam untuk memusuhi siapapun tanpa hak. Sebaliknya, mereka mengajarkan keseimbangan antara akhlak mulia dan ketegasan akidah. Bersikap baik dalam muamalah adalah kewajiban, namun tunduk dalam prinsip adalah kelalaian. Jika umat Islam hanya meniru strategi politik dunia lama tanpa memegang petunjuk wahyu, maka umat ini akan mengalami apa yang pernah menimpa umat sebelum mereka. Kehilangan kemurnian spiritual sekaligus kehilangan wibawa sosial. Para ulama juga menekankan bahwa Allah menjadikan kisah ini sebagai bentuk pendidikan iman. Orang beriman dituntut untuk melihat realitas bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan cahaya hati yang dipandu wahyu. Ketika melihat dua kaum yang dahulu saling menolak,
namun kemudian menunjukkan bentuk kedekatan dalam konteks tertentu. Orang beriman harus mengerti bahwa ini bukan teladan untuk ditiru, tetapi pelajaran agar tidak terjebak pada godaan kompromi dalam hal agama. Keimanan itu kokoh, tidak mudah goyah oleh rayuan persahabatan yang tidak berdasar kepada kebenaran. Persaudaraan yang hakiki berdiri di atas fondasi kesetiaan kepada Tuhan dan Nabi, bukan pada hubungan nostalgia spiritual atau kesamaan sejarah belaka. Dengan merenungi perjalanan Yahudi dan Nasrani, umat Islam menemukan gambaran jelas tentang apa yang terjadi ketika agama diperlakukan sekadar simbol budaya tanpa pegangan akidah yang kuat. Ini menjadi peringatan agar umat Islam tetap merawat keyakinan mereka dengan cahaya ilmu, bukan dengan sentimen atau tekanan sosial. Seseorang yang tahu nilai agama yang ia bawa tidak akan menukar prinsipnya hanya untuk terlihat diterima oleh pihak lain. Dan siapa yang lebih percaya kepada Allah daripada kepada makhluk, ia akan mendapat pertolongan yang tidak diperoleh mereka yang mengandalkan strategi duniawi semata. Maka, kelanjutan pelajaran ulama dari kisah ini adalah agar umat Islam selalu bergantung kepada Allah dalam menjaga martabat dan identitas mereka. Tidak semua keterbukaan adalah tanda kemuliaan, dan tidak setiap kerjasama adalah tanda kebenaran. Yang terpenting adalah tetap berdiri pada jalan lurus, melangkah dengan hikmah, dan menyadari bahwa kemuliaan sejati datang ketika seorang hamba menghormati agamanya lebih besar daripada ia mengharapkan penerimaan manusia. Dengan demikian, umat ini tidak akan mengulang tragedi ruhani yang pernah menimpa umat terdahulu, dan tidak akan menoleh kepada dunia dengan rasa minder, tetapi dengan keyakinan bahwa kebenaran adalah kemuliaan tertinggi yang tidak dapat digantikan oleh apapun dari dunia fana ini.